Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Nurstiani dengan NIM D 600-200-215 dan rekan saya, Raihan Apta Maulana. NIM D 600-2033. Di sini kami akan melakukan ACC paham program modul 4 yaitu web dinamis dengan Jinggo. Yang pertama akan disampaikan oleh Raihan. Baik, saya Raihan Apta Maulana akan menyampaikan tentang yang pertama yaitu web dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian, pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Dan sebuah web dinamis memungkinkan untuk menampilkan sebuah halaman web yang sama, tapi dengan tampilan berbeda kepada pengguna yang berbeda pula. Dan juga web dinamis juga bisa dibilang lebih powerful karena mempunyai fitur seperti login, daftar pengguna, proses pembayaran, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan view abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dan basis data dapat dipresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, atau administratornya. Untuk selanjutnya saya akan disampaikan oleh Aulia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai script yang kita gunakan dalam pembuatan web dinamis dengan Jinggo, terutamanya yaitu dalam pembuatan menu dashboard. Nah, yang pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan script mengenai yaitu menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data sendiri, di sini yang pertama yaitu kita masuk ke dalam models.py. Di models.py ini kita membuat kelas basis yang berisi nama karyawan, usia, tanggal lahir, domisili, jenis kelamin, pendidikan, divisi, status, sesuai yang akan kita tampilkan di dalam dashboard kita, di dalam database. Nah, di sini ada yang membedakan yaitu antara chart field dan juga integer. Nah, untuk usia sendiri kita menggunakan integer field karena kita akan memasukkan angka. Nah, setelah kita masuk ke dalam models.py, kita bisa masuk ke dalam views.py untuk menggabungkan models.py-nya dengan menggunakan from model import basis. Kita gunakan basis sesuai dengan models yang kita gunakan yaitu basis. Nah, setelah itu saya akan sedikit menjelaskan untuk script yaitu untuk menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data sendiri yang pertama yaitu kita masuk ke dalam grades.html. Nah, di dalam grades.html ini kita menggunakan div class menu baru yaitu div class grade. Nah, di sini kita gunakan untuk menambahkan tombol baru. Di sini kita menggunakan from method post. Jadi di sini kita menggunakan metode post untuk masuk ke URL. Nah, di sini kita di dalam tombolnya kita namakan yaitu pendataan karyawan baru yang kita lengkapi dengan dua tombol yaitu tombol kirim dan juga tombol kembali. Untuk tombol kirimnya sendiri ini kita gunakan untuk mengirim data yang ingin kita tambahkan. Sedangkan untuk kembalinya di sini kita gunakan untuk kembali ke menu awalnya. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan sedikit script apabila kita ingin menghapus data dan juga mengedit data. Yang pertama kita menuju ke list.html. Nah, di dalam list.html ini kita akan menambahkan datanya di dalam aksi. Nah, untuk delete dan update itu sendiri kan berada di
dalam aksi. Nah, kita di sini menggunakan simbol. Nah, simbol ini kita menggunakan ahref, URL, dashboard update, dan juga dashboard delete. Nah, setelah itu kita tidak lupa untuk menuju ke URL untuk menambahkan path-nya agar tombolnya bisa terlihat di dalam database. Nah, setelah itu kita menuju views.py. Di sini kita akan menambahkan div baru yaitu div update dan juga div delete. Nah, di dalam div delete ini kita menggunakan basis objek karena di sini kita akan menghapus objeknya yang dari database. Nah, untuk div update-nya sendiri terdapat perbedaan yaitu di dalam inisial dan juga instance. Inisial sendiri ini yaitu kita gunakan untuk memanggil data agar bisa masuk ke dalam form pengisian. Sedangkan instance-nya di sini kita gunakan untuk menghubungkan data yang sudah kita ambil yaitu dari karyawan underscore update ini. Nah, di sini kita menggunakan metode required-nya yaitu post. Nah, apabila karyawannya setelah kita isikan dan datanya benar, maka secara otomatis datanya akan tersimpan. Nah, setelah itu mungkin cukup sekian penjelasan mengenai scriptnya. Di sini kita langsung saja melakukan review untuk webnya yang telah kita buat. Ini sebentar. Di sini kita telah membuat web dengan tambahan menu yaitu dashboard. Di dalam menu dashboard sendiri ini terdapat dua pilihan menu yaitu data karyawan dan grafik. Di dalam menu data karyawan terdapat nomor, nama karyawan, usia, tanggal lahir, domisili, jenis kelamin, pendidikan, divisi, status, dan aksi. Di mana di dalam aksi ini telah kita buat yaitu dua pilihan menu yaitu delete dan juga edit. Nah, sekarang kita coba. Misal kita ingin melakukan delete, kita tinggal mengklik tombol delete. Maka secara otomatis database yang ada di sini akan secara otomatis terhapus. Setelah itu, kita coba mengedit. Kita tinggal klik tombol ini, kemudian akan masuk ke dalam menu pendataan karyawan baru dan kita bisa edit. Misal pendidikan ini kita ganti menjadi S1. Setelah itu divisi kita ganti menjadi manager, kemudian kita klik tombol kirim, maka secara otomatis datanya akan terkirim di dalam sini. Nah, ini sudah terganti menjadi S1 dan juga sudah terganti menjadi manager. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi dengan tombol tambah data yang telah kita buat tadi. Kita coba klik. Nah, di sini akan secara otomatis ditampilkan menu pendataan karyawan baru. Misal kita isi nama karyawan Mania dengan usianya 21, tanggal lahirnya, kita isi domisilinya, jenis kelamin, pendidikan misal kita S1, divisinya kita tulis quality control, statusnya aktif. Nah, ketika kita klik kirim, maka secara otomatis datanya akan terkirim di dalam sistem ini. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat menu grafik. Di dalam menu grafik ini kita buat yaitu grafik konsep penjualan barang elektronik Cosmos Auto Repair Jogja tahun 2010 sampai dengan 2014. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.